berada atau berasal dari suku yang masyhur, ya. Suku beliau adalah suku Taim, ya, dari kabilah yang masyhur di Arab, termasuk suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus. Kabilah Taim bin Murrah bin Ka'ab ini, ya, mereka juga dulu waktu di Mekah di zaman jahiliyah khusus mengurus masalah diat. Diat ini apa namanya, denda, ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mekah kalau melanggar, membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mekah, mereka membayar ke sukunya Abu Bakar, ya, suku Taim ini, lalu mereka lah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa, kepala suku itu, suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Ya, jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal, ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori, ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan, semua 4 khulafaur rasyidin namanya dimulai dengan Ain, gitu kan. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah, datang setelahnya Umar, datang setelahnya Uthman, datang setelahnya Ali, gitu kan. Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis, walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi kalau orang tulis, semestinya ditulis namanya Abdullah. Nanti dalam kurung Abu Bakar, mestinya seperti itu, sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya ada Abdullah bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah ini nama ayahnya, ya, nama ayahnya, ya. Uthman bin Amir, Uthman ibn Amir. Dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya, sudah diupload di YouTube. Saya keliru pada saat mengatakan, dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu, ya. Saya sempat mengucapkan Abu Kuhafah tidak sempat masuk Islam, gitu kan. Padahal sebenarnya Abu Kuhafah sempat masuk Islam, dan ada riwayat sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Kuhafah di akhir hidupnya pembebasan kota Mekah sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntutnya di depan Nabi SAW untuk syahadat, dan dia sempat Islam, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insya Allah semoga Allah ampun. Dan ini bukan aib, ikhwah, ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah, saya keliru, dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah, mengaku, oh ya saya salah, mohon maaf saya keliru, lalu lurus datang kepada jalan yang benar. Itu yang benar. Penuntut ilmu memang begitu. Jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada, gitu kan. Jadi Abu Kuhafah radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam. Abu Kuhafah ini namanya adalah Uthman bin Amir. Uthman ibn Amir. Ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ibunya bernama Ummul Khair, julukannya, ya, Ummul Khair panggilannya, dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Salma binti Sakhar bin Amir, ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, pernah dipanggil Abdul, jadi hambanya Ka'bah, gitu kan. Ini ada alasannya, gitu kan. Jadi pada saat, ya, ibunya, jadi ada dua, ada di sini ibunya pernah, ya, di suku ibunya itu pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat, ya. Sebelum Abu Bakar lahir beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat, atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan. Atau kalau ada laki-laki lahir normal maka meninggal masih bayi. Maka ibunya bernazar, Ummul Khair bernazar, kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki, dia akan menamakan Abdul Ka'bah, artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu, ya, sebagai tanda, ya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia memiliki nama yang lain, yaitu Atiq. Dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq. Tapi yang paling kuat, ada yang mengatakan Atiq itu artinya sebenarnya muharrar, ya, muharrir, yang terbebaskan, gitu kan. Ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki, lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat, saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu, maka dikatakan
dikatakan atiq, terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya. Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih, di mana Nabi SAW memang pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat sahabat lagi pada ngumpul, maka kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka, atikum minan nar, falyanzur ila hadzal rajul, maka dia lihat ke orang ini, ditunjuklah Abu Bakar. Semenjak itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq, Atiq. Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya, tapi Bakar ini dari kata-kata bakkara yubakkiru, yang artinya awal-awal waktu, ya itu. Yang dari awal dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam, orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak maka dikatakan Abu Fulan ya, tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan Abu Bakar. Ini sebab dinamakan Abu Bakar. Sementara dari sisi khalqiyah ya, sisi khalqiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus gitu kan, badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih, serta beliau memiliki tinggi yang sedang ya. Aisyah memberikan gambaran urat-urat di tangannya terlihat ya, karena kurus badannya radhiyallahu anhu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya, dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini, agar kita lihat ternyata fisik bukan jadi tolok ukur, bukan jadi tolok ukur dalam Islam. Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat, bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil, tapi di mata Allah Azza wa Jalla besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah naik di atas sebuah pohon kurma dalam hadis Bukhari, kemudian karena kurus sekali Abdullah bin Mas'ud itu, jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya sama yang tersirat dari dagingnya itu hampir sama, karena kecil sekali gitu kan. Waktu dia naik di atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud, Anda selalu dengar hadisnya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, kita mungkin tidak tahu fisiknya, ternyata kurus sekali. Dia naik di atas sebuah pohon, ikhwas sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya ya, sedikit kelihatan betisnya, maka para sahabat sempat tertawa spontan, bukan niat ingin mengolok ya, karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu, mereka tertawa. Lalu Nabi SAW itu dari situ Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi bukan itu tolokan masalah fisik, walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga. Tapi kita lihat nanti di sini Allah SWT lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir, dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya di Mekah itu yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya, ada seperti komplek gitu ya. Di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekah, dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in gitu kan. Dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar, Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya, si fulan dari turunan mana, suku ini dari mana, beliau mengetahui semua, dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah tadi seperti saya katakan kepala suku dari suku Taim, ya, suku Taim. Sementara pernikahan beliau radhiyallahu anhu pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ada dua wanita yang dinikahi di masa jahiliyah, dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam, gitu kan? Tapi semuanya masuk Islam, semuanya masuk Islam, termasuk yang dua dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Qutailah binti Abdul Uzza, dan sempat melahirkan dua anak. Dari Qutailah ini lahir dua anak yang bernama Abdullah dan Asma. Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan
Zubair bin Awam, dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair yang dikenal dengan Dzatun Nitaqain, yang merobek bajunya, ya, selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal, untuk membawa makanan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar ayahnya ke Gua Thur, gitu kan? Itu ada kisah sendiri tentunya. Tapi ini Asma. Jadi dua anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu, ya, dengan Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir, ya. Ummu Rauman ini melahirkan juga dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Jadi ini dari istri keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu, ya, masuk Islam dari awal, kemudian juga menikah dengan Nabi SAW. Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri. Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam. Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan, di perang Badar. Di perang Badar. Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu, dia mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, waktu perang Badar saya tahu kau mencariku. Jadi ternyata Abu Bakar di perang Badar mencari anaknya yang pertama dia mau bunuh karena dalam keadaan kafir, gitu kan. Lalu saya berusaha menghindar darimu karena saya tidak mau berhadapan denganmu. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau kau berhadapan denganku, aku tidak akan berpaling, aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir. Luar biasa. Jadi tidak ada anak pun kalau kafir ya kafir, nggak ada ceritanya, gitu kan. Itu luar biasa bagi radhiyallahu anhu. Kemudian setelah masuk Islam di Madinah, beliau menikah dengan Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, kan. Nah, Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Kharijah. Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Ansar radhiyallahu anhu, gitu kan. Lalu, ya, Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah. Dan Habibah ini memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kalthum. Tapi Ummu Kalthum ini lahir pada saat Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakar sampai akhir masa khilafahnya. Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais, dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad. Sekarang kita masuk siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya adalah salah satu dari suku Adi. Adi ini suku dari Quraisy dan bertemu dengan Nabi SAW di kakek kelima atau keenamnya. Di zaman jahiliyah, Umar ini sangat dekat dengan Umar yang lain. Ada dua orang Umar dulu di zaman jahiliyah yang terkenal sekali, pemimpin Mekah. Itu adalah Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham, atau dikenal dengan Abu Jahal. Dua orang ini terkenal dengan Umarain, ya, di Mekah. Dua Umar yang terkenal sekali. Dua-duanya punya prinsip hidup, dua-duanya orangnya kekar, tubuhnya tinggi besar, kepala suku, ya, yang memimpin pada saat itu. Karena di Mekah tidak ada raja, satu raja yang memimpin, tapi semua kepala suku. Mereka bersatu di Darun Nadwa, kemudian mereka, ya, sama-sama mengambil keputusan untuk Mekah. Dan Umar sama Umar bin Amr atau Abu Jahal dengan Umar bin Khattab ini dua-duanya adalah orang yang sangat berpengaruh. Makanya kita akan jelaskan nanti Umar bin Khattab ini punya kisah masuk Islam itu karena doa Nabi SAW. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Umar bin Khattab ini tugasnya di masa jahiliyah dulu adalah sebagai duta. Dan duta ini adalah sosok orang yang menggambarkan atau menyimbolkan sebuah negara sebagaimana kita tahu. Dan duta ini sama dengan presiden. Dia nggak boleh diganggu dan dia harus punya kelebihan, keterampilan, baik itu dalam membela dirinya ataupun mempertahankan prinsip-prinsip dasar negaranya. Dan Umar bin Khattab adalah duta, gitu kan, bagi orang-orang Quraisy kemanapun dia yang diutus untuk pergi. Dan kalau menghadapi orang-orang yang susah, keras kepala, berat untuk ditangani, maka Umar bin Khattab lah yang diminta oleh orang-orang Quraisy untuk menghadapinya. Di masa jahiliyah dia sangat buruk kehidupannya, karena Umar bin Khattab maksudnya buruk dalam pandangan Islam tanda kutip, ya. Beliau selalu mabuk, beliau selalu menyembah berhala. Agak berbeda sedikit dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang dari zaman jahiliyah nggak pernah buat masalah. Ya, masa jahiliyah itu subhanallah Abu Bakar hidupnya mulus-mulus saja, tidak pernah sembah berhala, orang yang suka bersedekah, memang sudah bersahabat dengan Nabi SAW karena dia tinggal satu camp dengan Khadijah, ya, pemukiman pedagang-pedagang di Mekah sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tapi Abu Bakar itu hidup Abu Bakar. Mungkin tidak semua orang bisa seperti Abu Bakar,
Tapi Umar Allah jadikan radhiyallahu anhu ajma'in adalah simbol ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Umar bin Khattab ini kehidupannya luar biasa gitu. Di masa jahiliyah, mabuk tiap hari nyiksa umat Islam, tiap hari nyembah berhala, beragam macam kesalahan dikerjakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan? Maka dengan datangnya Islam, Allah SWT menunjukkan rahmatnya. Asal orang mau taubat, orang mau berubah, orang mau mengikuti kebenaran, Allah tidak akan lihat masa lalunya. Allah tidak akan lihat masa lalunya. Umar bin Khattab ini berselisih para ulama tentang bagaimana kisah masuk Islamnya. Paling tidak ada 3 riwayat yang dinukil oleh penulis buku. Namun yang paling ditarjih, dikuatkan oleh beliau adalah riwayat tentang ya, atau riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Manaqib tentang Manaqibul Umar bin Khattab yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam masalah ini. Bahwasanya riwayat tentang keislaman Umar yang paling kuat kena ya dengan riwayat Tirmidzi, yaitu doa Nabi SAW. Waktu umat Islam terdesak, kewalahan di Mekah menghadapi musuh-musuh mereka, tiap hari disiksa, tiap hari dipukulin, ada yang dibunuh, nggak bisa melawan. Sampai waktu Nabi SAW melewati Yasir dan istrinya Sumayyah radhiyallahu anhuma, budak daripada Abu Jahal, dan memiliki anak bernama Ammar yang dikenal dengan Ammar bin Yasir, semuanya sahabat yang mulia. Sumayyah lagi hamil, lalu dikatakan oleh Abu Jahal, ya, kembalilah kepada Tuhanmu yang dulu wahai Sumayyah. Maka Sumayyah mengatakan, saya lebih memilih mati daripada harus kembali menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Lalu Abu Jahal marah menusuk perutnya Sumayyah. Meninggal mati syahid, dan wanita pertama syahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian menyusul suaminya Yasir, dibunuh juga oleh Abu Jahal. Lalu Ammar yang pada saat itu didesak, umurnya masih 8 tahun, 9 tahun, oleh Abu Jahal dikatakan, wahai Ammar, kalau kau tidak mengaku juga kembali kepada Tuhanmu yang dulu, maka aku akan menyiksamu lebih berat daripada ibu dan ayahmu. Sampai Ammar karena ketakutan dan merasa sakit berkata, baiklah wahai Abu Jahal, wahai Abu Hakam, apa yang kau mau? Orang-orang jahiliyah memanggil Abu Jahal dengan Abu Hakam, artinya orang yang bijaksana. Tapi kita dalam Islam diperintahkan oleh Nabi SAW mengatakan memanggil dia Abu Jahal. Maka dia mengatakan, baik, apa yang kau mau? Kata Abu Jahal, ya, lewat seekor unta, dia mengatakan, katakanlah kamu kufur kepada Muhammad dan Tuhannya Muhammad. Dia mengatakan, saya kufur. Abu Jahal belum puas nih. Lewat seekor unta, kata Abu Jahal, saya belum puas sampai kau bilang unta ini Tuhan saya. Maka Ammar pun mengatakan, unta ini Tuhan saya. Lalu Abu Jahal membiarkan dia. Pada saat mereka lagi proses disiksa, Nabi kita Muhammad SAW lewat di situ. Melihat kejadian tersebut, tidak ada kekuatan bagi umat Islam. Bagaimana cara membelahnya nih? Maka Nabi SAW cuma mengucapkan kalimat, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, pasti kalian dengan mati masuk surga. Lalu Nabi SAW lewat menuju ke rumah beliau. Ammar pun mengikuti Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya telah kufur, ibu saya dan ayah saya dibunuh oleh Abu Jahal, dan saya pun dipaksa, akhirnya saya mengucapkan secara terpaksa saya kufur kepada risalah anda, dan saya juga mengatakan unta Tuhan saya. Maka kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau besok kau diperlakukan lagi yang sama dengan Abu Jahal, ucapkan apa yang dia mau, karena sungguhnya kau tidak kufur, hatimu tidak seperti itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perilaku Ammar ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak masuk kekufuran kalau orang itu sebenarnya mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa, sementara hatinya penuh dengan keimanan. Turun kepada Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itulah Nabi SAW berdoa, mengatakan dalam doanya, Allahumma izzal Islam bi ahabba hadaini ar-rajulaini ilayya, bi Abi Jahal bin Hisham, dalam riwayat dikatakan bi Umar ya bin Amr bin Hisham, dan yang kedua au bi Umar bin Khattab. Hadis ini sebagaimana saya jelaskan dari riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya, ya Allah, kata Nabi SAW dalam doanya, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai. Itu Abu Jahal ibn Hisham, Umar bin Amr bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Kata perawi hadis, dari keduanya ternyata yang lebih Allah cintai adalah Umar bin Khattab, sehingga Allah memberikan hidayah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis, mengatakan ini pendapat yang paling kuat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua adalah kisah yang lain tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab, dan ini dinukil oleh
Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, kisahnya kurang lebih bahwasanya Umar bin Khattab ini pernah marah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah melihat kejadian di Mekah, simpang siur, setiap hari orang bicara tentang Muhammad terus pengikutnya Muhammad disiksa, orang Quraisy bertengkar, berkelahi, suku sama suku saling bermusuhi, suku sama suku saling bertengkar, gitu kan? Suami istri terpisah dengan suaminya. Umar bin Khattab bilang Muhammad sudah gila, saya harus bunuh Muhammad. Itu perkataan Umar bin Khattab di awal, saya harus bunuh Muhammad. Maka dia pun keluar dengan baju perangnya, membawa pedangnya, gitu kan, keluar khusus untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Lalu dia pun mendatangi Abu Jahal dan berkata kepada Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, saya akan memberikan 100 ekor unta yang membunuh Muhammad. Maka Umar berkata, betulkah yang kau bilang hai Abu Jahal? Dia bilang iya. Baik, Umar bin Khattab keluar membawa pedangnya, sekaligus menyatukan antara hadiah yang dikejar 100 ekor unta itu dengan bencinya dengan Nabi SAW pada saat itu. Dan ini sebagaimana saya sebutkan tadi, di sini ditulis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Manaqibul Ansar bab Islam Umar bin Khattab. Dikatakan maka Umar bin Khattab pun jalan, kemudian menuju ingin mencari Nabi SAW. Waktu itu dia tidak tahu Nabi SAW itu di mana. Ketemulah dia dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim bin Abdillah ini seorang sahabat, sudah masuk Islam dari keluarganya Umar. Lalu dia bertanya, wahai Umar, mau kemana kamu? Kata Umar, saya ingin membunuh Muhammad yang telah mengacaukan seluruh Quraisy ini. Kata Nu'aim waktu itu, dia khawatir Umar bin Khattab ini terkenal orangnya, kalau sudah ambil prinsip mau membunuh, dia tidak akan pulang sampai dia membunuh atau dia yang dibunuh. Itu prinsip dasarnya, selalu begitu di masa jahiliyah. Dan dia terkenal hampir sama kekuatan fisiknya sama Hamzah radhiyallahu anhu, ajma'in. Hamzah ini terkenal dulu kalau berburu di Mekah, itu berburu singa, harimau, dibunuh, berburu lalu kemudian dia pikul harimau atau singa sendiri di pundaknya. Karena kuatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab juga sama. Terkenal dua orang ini kalau berburunya bukan rusa, bukan kelinci, bukan kambing liar, unta, enggak. Dia berburu singa, harimau, dibunuh sendiri, kemudian dipikul di pundaknya masuk ke Mekah, dikulitin, dimakan sama dia. Jadi memang orang-orang yang sangat kuat secara fisik. Umar bin Khattab ini karena tegasnya, maka Nu'aim bin Abdillah ini takut radhiyallahu anhu, jangan sampai dia betul-betul datang membunuh Nabi SAW. Bagaimana caranya? Maka dia pun akhirnya terlintas, dia bilang, tidak ada di benak saya waktu itu kecuali saya ingin mengalihkan Umar agar tidak menuju ke rumah Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang berada di Darul Arqam, rumah salah seorang sahabat yang terkenal dijadikan sebagai basis dakwah Nabi SAW. Maka Nu'aim bin Abdillah berkata radhiyallahu anhu, wahai Umar, apakah kau mengira nanti suku Abdul Muttalib dan suku Hashim, suku Nabi SAW akan membiarkan kamu kalau kau bunuh Muhammad? Dia bilang, saya nggak peduli, walaupun dua suku itu berperang dengan saya sendiri. Betul-betul prinsip dasar mau membunuh ini, gitu kan? Lalu kata Nu'aim bin Abdillah, tidak tegas di mana saya pada saat itu kecuali satu hal. Saya bilang, kenapa kamu sibuk mengurus Muhammad, ayah Umar, sementara adikmu sendiri Fatimah bin Khattab, ini adik kandungnya Umar bin Khattab perempuan, dengan suaminya adik iparmu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah salah satu dari 10 yang masuk surga nantinya, gitu kan? Itu adik iparnya Umar bin Khattab. Jadi Umar sama adik iparnya dua-dua dapat jaminan surga dari 10 sahabat yang masuk surga. Sa'id bin Zaid ini, mereka sudah masuk ikut agamanya Muhammad. Bagaimana bisa kau sibuk dengan Muhammad sementara keluargamu sendiri belum kamu urus? Maka Umar marah mengatakan, apakah benar Fatimah adikku sudah sabah, artinya sudah keluar meninggalkan agama Tuhannya? Kata Nu'aim, iya benar, silakan kau pastikan sendiri. Maka Umar bin Khattab waktu itu tidak tahu di mana Nabi SAW berada, dan dia tahu rumah adiknya, dia menuju ke rumah adiknya, jalan dari ke rumah adiknya. Tiba di rumah adiknya, ternyata adiknya Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari seorang sahabat, tadinya bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, namanya Khabbab bin Arad.
Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu adalah guru Al-Quran. Dia ajar mengaji lagi dengan ayat. Begitu mereka dengar suara langkah Umar bin Khattab, dalam beberapa athar dikatakan Umar ini saking badannya besar, kalau dia melangkah suara kakinya terdengar. Maka didengar oleh Fatimah dan mereka tahu itu adalah langkah Umar. Dengan suaranya juga dikenal dari Umar. Maka mereka pun menyembunyikan Khabbab bin Arat di kamar, kemudian menyembunyikan beberapa lembaran Al-Quran yang waktu itu masih tertulis di kulit-kulit unta. Lalu Umar mengetuk pintu, tidak dibukakan, lalu dia mendobrak pintu dan rubuh pintu itu. Kemudian dia berkata kepada Fatimah dan Sa'id, adiknya dan adik iparnya, apa tadi yang saya dengar itu? Apakah itu yang Muhammad ajarkan? Kata Fatimah, tidak ada sesuatu yang kau dengar. Apa yang kau dengar tadi? Lalu dia mengatakan, tadi saya dengar. Tidak usah kalian rahasiakan, perlihatkan kepada saya itu. Waktu itu kebetulan lembaran Al-Quran dipegang oleh Fatimah. Lihat, sembunyi di belakang badannya tapi kelihatan. Umar mengatakan, pasti itu yang kamu pegang, berikan kepada saya. Fatimah nggak mau. Maka Umar menampar adiknya. Waktu ditampar keluar darah, jatuh. Suaminya Said bin Zaid berusaha mendekat, gitu kan? Waktu mendekat dipukul juga sama Umar. Jatuh dua-duanya. Waktu jatuh Umar sudah tinggal mengambil kertas saja, tapi Allah kulit itu saja. Tapi Allah SWT memudahkan waktu itu hatinya Umar terbuka. Dia lihat adiknya jatuh berdarah, belum pernah dia mukul adik kandungnya sendiri. Maka dia pun mengatakan, kenapa kau selalu terlalu ngotot mempertahankan ini? Kata adiknya, jangan kau pegang hai Umar, karena kau najis, nggak mungkin kamu bisa memegang ini. Kau masih dalam keadaan kafir. Kalau kau mau memegangnya maka mandilah dulu. Umar pun akhirnya masuk ke dalam rumah, minta pamit mandi. Setelah mandi dia keluar, dikasihlah lembaran tersebut. Kebetulan waktu itu beberapa ayat di dalam kertas, di dalam kulit itu dari surah Thaha. Surah Thaha. Lalu Umar pun duduk kemudian membaca. Mulailah membaca. Ya, Thaha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Terus dia baca Thaha, ya, kami tidak turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk kamu sedih hai Muhammad, kecuali hanya peringatan bagi orang-orang yang mau tunduk kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Terus dia baca ayat demi ayat. Gak lama kemudian Umar bin Khattab seperti orang yang lunak. Kita bisa lihat kalau orang lagi tubuhnya dalam keadaan sombong, yang dia kuatkan, dia tegarkan, dengan orang yang lagi lunak, gitu kan, beda. Maka melihat waktu itu Sa'id bin Zaid melihat Umar bin Khattab agak melunak. Lalu dia waktu itu juga waktu Umar membaca, rupanya suaranya agak keras dan ini dalam bahasa Arab, dia ngerti. Umar itu bisa membaca, ya. Maka dia membaca pun, maka dari dalam kamar waktu Umar membaca ayat tersebut dan bacaannya benar, karena itu bacaan dalam bahasa Arab, dia tahu. Maka Khabbab bin Arat, guru mengaji tadi dari sahabat Nabi yang bekas budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, keluar. Lalu melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab berkata, di mana Muhammad? Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu tahu bahwasanya Umar ini sudah lunak nih. Dia mengatakan, wahai Umar, kalau kau mau saya tunjukkan. Maka Khabbab bin Arat pun memegang tangan Umar lalu sama-sama menuju ke Darul Arqam. Tiba di Darul Arqam, ikhwan dan akhwat sekalian, dari kejauhan, bukan Darul Arqam ini 2 lantai. Lantai kedua ada seorang sahabat yang memang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk memantau. Kalau ada orang-orang Quraisy yang datang atau mengetahui kegiatan mereka, maka mereka bubar. Begitu dia lihat dari jauh, ternyata ada Khabbab bin Arat datang, lagi berada di sebelahnya Umar bin Khattab. Dan Khabbab bin Arat ini memegang tangan Umar, tapi dari kejauhan kesannya seperti Umar yang memegang dia, karena besarnya tangan Umar, gitu kan. Maka yang sahabat di lantai 2 rumah ini mengira Umar bin Khattab menawan Khabbab bin Arat, gitu kan, dan dia datang untuk membunuh Nabi SAW. Maka berteriak dari atas sahabat ini, Umar bin Khattab, si kafir datang. Maka semua orang heboh di rumah Darul Arqam. Umar bin Khattab yang datang, lebih baik orang-orang Quraisy 10-20 orang daripada Umar yang datang, gitu kan. Bagi mereka luar biasa kalau Umar datang, ini berbahaya sekali, gitu kan. Nanti kita lihat setelah masuk Islam bagaimana dia lawan orang-orang Quraisy juga sendirian. Maka dia pun datang ke dekat pintu. Pada saat masuk dekat pintu, maka semua sahabat waktu itu hirup-hirup dalam rumah. Hamzah radhiyallahu anhu waktu itu sudah masuk Islam sebelumnya dan duduk lalu berkata, biarkan dia masuk. Kalau dia niat buruk, saya akan menghadapinya. Maka Nabi SAW mengatakan, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah disuruh sembunyikan. Ini bukan perkelahian. Nabi SAW sudah tahu. Dimasukkan ke dalam ruangan. Lalu kata Nabi SAW, bukakan buat dia. Begitu dia masuk, begitu dibukakan pintu, Umar bin Khattab lihat Nabi SAW, tundukkan pandangannya. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya, bajunya dengan keras dan menyentaknya sambil mengatakan, wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah turun barang baru kau beriman?
Maka Umar diam. Nabi SAW sentak kedua kali. Wahai Ibnu Khattab, apakah kau menunggu azabnya Allah dan turun kepadamu baru kau mau beriman? Sampai 3 kali lalu Umar bin Khattab jatuh berlutut di tanah lalu mengatakan, saya beriman kepadamu ya Rasulullah. Lalu dia syahadat. Pada saat dia syahadat, seluruh Darul Arqam bertakbir. Karena besarnya takbir kaum muslimin, bangga dengan Umar masuk Islam, terdengar sampai di dekat Ka'bah takbir mereka. Gitu kan? Jadi saking besarnya. Ini salah satu kisah yang berhubungan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Riwayat yang lain maksud saya. Riwayat yang ketiga adalah riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad, ya. Mohon maaf, bukan. Riwayat di sini dikatakan sebenarnya sanadnya dhaif, ya. Sanadnya dhaif, tapi ini disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi dalam Al-Mizan. Ini dikarenakan karena riwayat ini terdapat Abdurrahman bin Harith, seorang rawi yang jujur sebetulnya, tapi dia memiliki kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Jadi sebenarnya dhaifnya, lemah pun tidak terlalu lemah. Ya, karena dia bukan pembohong, dia bukan ahli maksiat, cuman dia kadang-kadang keliru kalau menyampaikan hadis. Lafadznya ada yang tertukar, maka didhaifkan. Tapi ulama tentu nanti saya simpulkan akan menggabungkan 3 riwayat dan mengatakan tidak ada yang berbentrok satu sama yang lain. Intinya Umar bin Khattab sudah masuk Islam dan akhirnya menjadi seorang sahabat yang mulia. Ibnu Ishaq menukil dalam buku sirahnya tentang Ummu Abdillah binti Abi Hathma, ya, radhiyallahu anha. Pada saat dia cerita, Ummu Abdillah ini bercerita, demi Allah ketika kami sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Habasyah, mau berangkat ke negeri Habasyah, maka suaminya Amir namanya sedang menunggu di sebuah lembah yang cukup jauh dari Mekah supaya tidak kelihatan, maka satu-satu keluar gitu. Ummu Abdillah ini kebetulan masih punya hubungan kerabat dengan Umar bin Khattab, dan waktu itu terdengar di orang-orang Quraisy bahwa muslimin sudah mau hijrah, mau melarikan diri dari Mekah, dan orang-orang Quraisy berjaga-jaga, termasuk Umar bin Khattab yang berjaga-jaga, ya, berusaha menahan umat Islam jangan sampai hijrah ke Habasyah. Ada yang hijrah dibunuh, dengan berusaha dibunuh. Ummu Abdillah ini punya hubungan kerabat dengan Umar, dan dia bersama dengan anaknya Abdullah ingin menyusul suaminya ke sebuah lembah yang sudah cukup jauh dari Mekah. Pada saat dia mikul-mikul barangnya, melewatin lembah demi lembah, tiba-tiba sebelum keluar dari pintu gerbang Mekah, ada Umar bin Khattab berdiri. Kagetlah Ummu Abdillah ini. Lalu Ummu Abdillah berkata, sungguh kami mendapatkan ujian berat melalui kalian. Maksudnya orang-orang musyrik Mekah, ya. Kami tidak pernah dibiarkan oleh kalian. Mau beriman pada Allah di Mekah diganggu, mau hijrah pun ditahan. Umar bin Khattab kaget waktu melihat Ummu Abdillah, karena kerabatnya perempuan, ya. Kemudian malam-malam bawa barang, pikul-pikul, bawa anaknya masih kecil Abdullah yang waktu itu masih umur 2 atau 3 tahun, ya. Lalu Umar kesian mengatakan, wahai Ummu Abdillah, mau kemana kamu? Kata dia, saya mau ke Habasyah, mau hijrah, karena kami nggak bisa ibadah menyembah Allah di sini. Kalian paksa kami untuk menjadi musyrik. Maka Ummu Abdillah kaget waktu itu berkata, ya, saya tiba-tiba melihat ada lunak dalam hati Umar, dan tiba-tiba saja dia mengatakan, semoga keselamatan bersama Ummu Abdillah, pergilah. Padahal Umar bin Khattab ini sudah niat keluar untuk membunuh siapapun orang Islam yang hijrah gitu. Pada saat bertemu Ummu Abdillah ini dengan suaminya di lembah yang sudah janjian di luar Mekah, tiba-tiba suaminya tanya, tadi Ummu Abdillah, ada nggak orang yang kau temuin dari Quraisy? Kata Ummu Abdillah, nggak ada, kecuali Umar, gitu kan. Kata suaminya, Umar bin Khattab itu musibah yang besar, gitu kan. Itu bahaya sekali kalau kau ketemu dengan dia. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia sempat lunak. Dia bahkan mengatakan kepada saya, semoga engkau selamat wahai Ummu Abdillah. Mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan. Lalu kata Amir ini suaminya Ummu Abdillah. Dia mengatakan, orang yang engkau lihat tadi itu, Umar bin Khattab maksudnya, tidak akan pernah masuk Islam sebelum keledainya Al-Khattab masuk Islam. Jadi mustahil masuk Islam orang itu, gitu kan. Ini kata sahabat ini, karena luar biasa Umar benci dengan Islam pada saat itu, gitu kan. Jadi kalau seandainya orang yang kau lihat itu mau masuk Islam, mesti keledainya Khattab, keluarga Khattab, maksudnya keluarganya Umar semua, itu syahadat baru dia bisa syahadat tuh orang, gitu. Saking sulitnya gitu. Maka akhirnya di kisah ini disebutkan sampai di situ, dan akhirnya Umar bin Khattab benar masuk Islam, kemungkinan bisa saja dari doanya Ummu Abdillah tadi yang disebutkan, ya. Jadi itu diantara riwayat yang dinukil kepada kita.
Pertama tentang doa Nabi SAW, dan ini yang paling kuat. Yang kedua tentang adiknya Fatimah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in yang sudah masuk Islam semua, lalu Umar membaca surah Thaha. Dan yang ketiga adalah tentang masalah kisah Ummu Abdillah. Ada riwayat yang lain juga dinukil oleh sebagian ulama dan dinukil juga oleh beliau di sini, adalah Umar bin Khattab pernah bercerita sendiri. Dia mengatakan, aku dulu adalah orang yang sangat membenci Islam, pecandu khamar di zaman jahiliyah. Aku sangat menyukai dan selalu meminumnya. Kami mempunyai sebuah tempat di sana, orang-orang Quraisy berkumpul untuk minum-minum dan mabuk-mabuk. Ya. Dan pada saat itu, satu malam aku keluar untuk berkumpul dengan teman-temanku untuk mabuk-mabuk. Lalu aku melihat, ya Rasul ini Umar cerita setelah dia masuk Islam ya. Lalu aku melihat Rasulullah SAW sedang di dekat Ka'bah dan sedang menyembah Allah. Maka aku pun berkata, cobalah aku mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Ini riwayat lain ya. Lalu kemudian aku pun menyelipkan diri di antara kiswanya Ka'bah. Sampai mendekat, tidak ada yang memisahkan antara aku dengan Muhammad kecuali kiswah Ka'bah. Lalu aku dengarkan apa yang dibaca oleh Muhammad sehingga menyentuh hatiku. Lalu aku pun akhirnya mendengarkan suara dari Nabi SAW setelah hatiku tersentuh. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai Ibnu Khattab? Maka aku menjawab, aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya. Maka Rasulullah SAW pun memuji Allah sambil berkata, Allah telah memberimu petunjuk wahai Umar. Kemudian Nabi SAW mengusap dadaku, kata Umar, dan mendoakanku agar aku bisa teguh. Kemudian aku meninggalkan beliau dan beliau masuk ke dalam rumahnya. Ini ditungkil oleh beliau di footnote nomor 15, dikatakan diriwayatkan oleh Atha dan Mujahid tentang Islamnya Umar. Ibnu Ishaq juga menyebutkan di dalam buku sirahnya bahwasanya Abdullah bin Abi Najih al-Makki menyampaikan kepadaku dari Ishaq, dan sanadnya ini mursal tapi memiliki penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Ringkas cerita adalah Umar bin Khattab dari 4 riwayat, jadi bukan 3, dari 4 riwayat ini ya semua dinukil bahwasanya bagaimana beliau masuk Islam. Terlepas daripada itu, kata ahli sejarah dan penulis buku secara khusus mengatakan ini ya, kalau kita mau gabungkan semua riwayat, tetap riwayat yang paling kuat tadi adalah riwayat yang menceritakan dari doa Nabi SAW. Memang kalau doa Nabi maka semua jadi penyebab beliau akhirnya masuk Islam, dan kasuistik tadi yang lainnya semua karena penyebab beliau masuk Islam saja. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir 6 tahun setelah kejadian Ashabul Fil. Ashabul Fil. Nabi SAW lahir pada saat tahun Fil, tahun gajah itu. Ya, surah Fil. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah itu. Berarti perbedaan umurnya dengan Nabi SAW adalah 6 tahun. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syams. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Jadi beliau bertemu dengan Nabi SAW di Abdul Manafnya, ya, di kakek Nabi SAW, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, dan seterusnya nasabnya sama dengan Nabi SAW. Beliau memiliki kunyah, julukan yang biasa dipanggil, dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki, maka dia memberikan namanya atau julukannya bernama Abu Fulan. Kebetulan anak pertama bernama Amr, maka dikatakan Abu Amr. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Dzun Nurain, dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Dzun Nurain ini karena beliau menikah dengan 2 anak Nabi SAW. Yang pertama Ruqayyah, dan Ruqayyah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang anak Nabi SAW yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri, namanya Utbah bin Abi Lahab. Tahu Abi Lahab kan tentunya, Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman kandung Nabi SAW dan punya anak laki-laki namanya Utbah bin Abi Lahab. Anak ini tadinya baik gitu ya, dan akhirnya Nabi SAW waktu belum diutus menjadi Nabi menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab ini. Tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, Nabi SAW berbaisan dengan pamannya sendiri, maka terjadilah pemahaman-pemahaman seringkali terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umumnya baisan sama besan ini ya saling
pemahamannya keliru, salah faham. Abu Lahab ini sering merasa tetap posisinya sebagai paman, walaupun Nabi SAW sudah menjadi besannya, Nabi SAW sudah dewasa dan punya anak pada saat itu. Dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi SAW. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi SAW. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman, dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah, gitu kan? Menceraikan Ruqayyah. Sebelumnya memang Utsman bin Affan dalam beberapa asar disebutkan sempat tertarik dengan Ruqayyah ini, karena memang Utsman bin Affan ini, teman-teman sekalian, memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Beliau memang terkenal jarbu, sama dengan Nabi SAW, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, artinya memang sedang tingginya. Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, giginya rapi, kekar tubuhnya, berjenggot lebat, kulitnya sawo matang, dan memiliki lengan betis yang besar, ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radhiyallahu anhu. Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan Ali radhiyallahu anhu sempat ditanya pada saat itu, dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Utsman bin Affan. Dia berkata, dialah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat dengan gelar Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya, karena menikahi Ruqayyah. Dan setelah perang Badr terjadi tahun 2 Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia, lalu Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Mas'ud berkata, 3 orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah dan setelah Islam dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya, itu adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal, dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam, bernama Suda binti Quraiz radhiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Utsman bin Affan mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utbah, sementara Utsman bin Affan memang tadinya kepengen ini melamar Ruqayyah, tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri. Akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya Suda binti Quraiz, ya. Kemudian Suda mengatakan ada berita gembira yang lebih baik daripada itu, ya. Kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, ya sudah, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad SAW, diutus menjadi nabi, dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Utsman bin Affan berkata, aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku, maka Abu Bakar berkata, demi Allah, bibimu telah berkata benar pada apa yang diberitakan kepadamu. Bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu, wahai Utsman. Engkau seorang laki-laki yang berakal, tegas, tidak samar kebenaran bagimu, kebenaran di samping kebatilan tidak rancuh bagimu. Utsman berkata, lalu Abu Bakar berkata kepadaku, berhala-berhala apa yang disembah oleh kaum kita ini, bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli, tidak mendengar dan tidak melihat? Lalu aku menjawab, kata Utsman, begitulah. Kata Abu Bakar, wahai Utsman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Dia mengutusnya, Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang benar. Aku bertanya, Utsman bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia? Abu Bakar menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, As-Sadiqul Amin, apakah yang kamu maksud adalah orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya? Karena Nabi SAW punya julukan ini di Mekah. Abu Bakar menjawab, benar, dialah orangnya. Aku berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau menemaniku menghadapnya? Abu Bakar menjawab, iya. Utsman berkata, lalu kami pergi menemui Nabi SAW. Ketika melihatku, beliau langsung bersabda, wahai Utsman,
Jawablah seruan Allah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Uthman berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, begitu melihat Nabi SAW dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun, yaitu Bani Hashim. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi SAW selain pamannya Abu Lahab. Sampai turun dari firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Masad yang sudah kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini penulis buku mengangkat itu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia, karena dia pamannya Nabi, dia tahu Nabi SAW, hanya karena merasa Nabi terus ponakan, gitu kan? Harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya, maka tidak berguna baginya harta yang dia miliki dan apa yang dia usahakan. Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, Ummu Jamil namanya, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya memang dia pada saat itu menyiapkan tali-tali untuk dibakar dan diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan perseteruan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya Abu Lahab ya, Nabi SAW biasa saja, tidak pernah membenci Abu Lahab dan tetap saja biasa. Dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Mendengar berita tersebut, maka Uthman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah, tidak menunggu waktu setelah masuk Islam langsung melamar Ruqayyah. Kata penulis, Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan sebanding dengan Ruqayyah yang juga cantik, menawan dan mempesona, sehingga ketika Ruqayyah dipertemukan dengan Uthman, ada yang berkata, dan ini masyhur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan, sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Satu hari dalam riwayat disebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami, berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Nabi SAW setelah menikahkan Ruqayyah dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut. Dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau iktikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut. Dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya, yang luar biasa, beliau mengatakan, aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair, suaminya Zubair bin Awwam yang dia masuk surga, dari apapun yang berhubungan dengan badannya gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Jadi ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi SAW melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut, membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya, beliau bersabda, ya bunayyah, ahsini ila Abi Abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqa. Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama, dikatakan berarti lebih tepat julukan Uthman ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya, jadi dari Uthman yang kedua. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Wahai putriku, berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdillah dengan baik, karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi SAW menunjukkan akhlaknya Uthman bin Affan seperti Nabi SAW. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali tentu nama beliau, dan Abi Thalib adalah paman Nabi SAW, karena Nabi SAW memiliki 14 orang, jadi 13 orang ya, 10 orang paman, 3 orang tante ya. 14 orang dengan Abdullah, ayah Nabi SAW. Abu Talib salah satu dari paman-paman Nabi,
Dari 14 orang itu memang ada, kalau tidak salah, 4 laki-laki dan 1 perempuan yang mendapat, yang masih hidup di mana Nabi SAW diutus menjadi Nabi. 2 beriman dari laki-laki ya, 2 kafir. Dan yang 1 wanita itu masuk Islam. Itu Sofia. Ya. Kalau tidak salah ini ibunya Zubair bin Awam. Itu tante Nabi SAW. Nanti akan kita bahas di kehidupannya Zubair kalau tidak salah itu. Kemudian yang masuk Islam dari kalangan paman laki-laki adalah Hamzah dan Abbas. Yang meninggal dalam keadaan kafir, yang dapat masa kenabian adalah Abu Talib dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini paman Nabi langsung ya, paman Nabi langsung. Tentu kita tidak sedang membahas Abu Talib, karena sebagian orang yang mengaku Islam, mereka mengatakan Abu Talib itu tidak meninggal dalam keadaan kafir. Kalau kita punya silsilah, riwayat menjelaskan masalah itu. Gitu kan, jelas sekali waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kau cintai hai Muhammad, dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Ayat ini turun di fase Mekah tepat pada saat setelah meninggalnya Abu Talib. Karena Nabi SAW sedih, paman yang selama ini dukung ternyata tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tidak mau ucapin syahadat. Nah, sudah ditawarkan di akhir sebelum meninggal, dan ini bukan aib. Ya, Nabi Ibrahim AS ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh anaknya dengan istrinya, Nabi Lut istrinya juga begitu. Itu ada contoh-contoh nabi-nabi sebelum, gitu kan? Itu subhanallah tergantung daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu disebutkan dalam buku ini sebagai simbol ya. Simbol Ali itu seperti apa kedudukannya adalah hadis Nabi SAW. Beliau pernah bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabuwah ba'di." Hai Ali, apakah kau tidak senang kalau seandainya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di samping Musa. Jadi Nabi Musa AS diutus jadi Nabi, maka Harun saudaranya diangkat menjadi Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, hanya saja tidak ada Nabi sesudahku. Tidak ada Nabi sesudahku. Artinya memang tidak mungkin kamu akan menjadi Nabi karena tidak ada lagi Nabi sesudahku. Tapi kedudukannya sangat tinggi di depan Nabi SAW. Terbentuk kejiwaan yang luar biasa dari Ali, keimanan, kesucian, ya, perilaku, tingkah laku, akhlak, semua karena memang dikader dan dicetak oleh Nabi SAW di rumah Nabi SAW. Jadi kata para ulama, kalau kita mau lihat pribadi Nabi SAW lebih jauh lagi, kita bisa lihat juga pribadi Ali. Karena Ali radhiyallahu anhu ini memang lihat besar di rumah Nabi SAW. Para ulama menyebutkan, dan disepakati ulama-ulama sirah maksudnya, menukil kepada kita bahwasanya di Mekah, fase Mekah, pada saat Nabi SAW menerima perintah tentang sholat malam, ya, disuruh sholat malam, waktu turun 2 surah Al-Muzammil dengan Muddathir, maka Nabi SAW disuruh, "Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila." Bangunlah sholat malam hai Muhammad, setengahnya atau bahkan kurangin sedikit dari itu. Maka Nabi SAW sering kali bangun sholat malam dan sering kali mengerjakan sholat malam itu di luar Mekah. Dan selalu diikuti oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali selalu mengikuti beliau pada saat itu. Jadi belum ada orang yang mengerjakan sholat di Mekah kecuali Nabi SAW dan diikuti oleh Ali pada saat itu. Maka sempat satu kali Abu Talib mengikuti keduanya secara diam-diam lalu melihat mereka mengerjakan sholat. Lalu Abu Talib bertanya setelah itu, "Wahai ponakanku," bertanya kepada Nabi SAW, "agama apa yang sedang kamu anut ini?" Kata Nabi SAW, "Pamanku ini adalah agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim yang telah memimpin di Mekah. Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya. Wahai pamanku, engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat, atau aku berikan nasihat kepadanya, mengajaknya kepada hidayah. Engkaulah yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukung atasku." Maka Abu Talib berkata, "Keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selama aku masih hidup." Lalu Ali bin Abi Thalib pada saat itu sebagai putra, ya, dihadapkan, atau Abu Talib menghadap ke putranya sambil berkata, "Anakku, agama yang engkau ikuti ini agama apa?" Lalu Ali menjawab dengan umur yang masih kecil, "Anakku,
Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad. Aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka Abu Talib berkata akhirnya, dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Maka ikutilah dia terus, jangan berpisah dengannya. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dengan sanad yang sahih tentang masalah ya terjadinya dialog tersebut antara Abu Talib dengan anaknya juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa gelar yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ali radhiyallahu anhu mendapat gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah gelar syahid, artinya dia akan mati syahid. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini riwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2417 dan Imam Tirmidzi 3696. Waktu Nabi SAW berada di bukit ya, yang ada gua Hiranya, gunung maksudnya, Gunung Nur ya, Jabal Nur biasa orang bilang. Pada saat itu Nabi SAW pernah berjalan ke sana, kemudian bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair di fase Mekah. Tiba-tiba ada sebuah batu goncang. Tiba-tiba ada sebuah batu di dekat mereka, besar goncang. Maka kata Nabi SAW sambil menunjuk batu itu, ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah, karena di atas gunung ini, di dekatmu hai batu, tidak ada yang lain kecuali seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan yang lainnya orang-orang yang akan mati syahid. Di sini maksudnya adalah Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan subhanallah lima-limanya mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini julukan atau gelar pertama yang Nabi SAW sampaikan, berita gembira kepada Ali semasa dia masih kecil di Mekah, ya kan? Karena memang Ali beda jauh umurnya dengan Abu Bakar, dengan Umar, gitu kan? Dia masih anak-anak sekali. Nabi SAW dengan Abu Bakar sama Umar bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun, gitu kan? Tapi kalau Ali beda jauh sekali. Nabi SAW diutus menjadi Nabi, sementara Ali itu masih kecil sekali. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan gelar atau ya, gelar sebenarnya di sini disebutkan gelar ya, gelar kealiman. Dia akan menjadi seorang alimnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 nomor 88 hadisnya, dan Imam Nasai juga menyebutkan dalam Khasais dan Al-Adawi mengatakan sahih dengan kumpulan jalan periwayatnya. Kata Nabi SAW kepada Ali, idhab fa inna Allah Ta'ala sayuthabbitu lisanaka wa yahdi qalbak. Nanti riwayatnya lebih lengkap setelah ini, karena ada penjelasan nanti. Jadi satu waktu pernah Ali radhiyallahu anhu diutus ke Yaman, kemudian untuk menjadi da'i. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, saya lebih muda dari mereka, bagaimana bisa saya menggurui mereka? Lalu kata Nabi SAW, pergilah, karena sesungguhnya Allah akan menunggukan lisanmu dan membimbing hatimu. Artinya kau akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang kau akan bisa membimbing mereka. Penulis ini mengatakan ini juga termasuk gelar Nabi SAW. Dia akan menjadi seorang alim. Dia akan menjadi seorang alimnya ulama, alimnya sahabat. Yang ketiga, dapat jaminan surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah hadis sahih atau sahihul jami' nomor 50. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatun fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaid bin Jarrah fil jannah. Ini 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga, Umar dijamin masuk surga, Uthman dijamin masuk surga, Ali dijamin masuk surga, Talha dijamin masuk surga, Zubair dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaid dijamin masuk surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga. Saksi bahasan kita ada di sini, Ali salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang keempat, Nabi SAW memberikan julukan kepada Ali pelaksana amanah beliau. Pelaksana amanah beliau.
Jadi Nabi SAW kalau ingin sesuatu apapun selalu Ali yang didahulukan, selalu Ali yang didahulukan. Artinya Ali didahulukan sini untuk mengerjakan apa yang merupakan tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan atau disebutkan dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, kalau Imam Ahmad di jilid 4 nomor hadisnya 165, kemudian Imam Tirmidzi di nomor hadis 3719, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' nomor 4091. Di mana Nabi SAW mengatakan Aliyun minni wa ana min Ali wa la yuaddi anni illa ana au Ali. Ali adalah bagian dariku, artinya dia adalah orang yang selalu aku tugaskan, dan aku bagian juga dari Ali. Makanya kalau aku tidak ada, Ali bisa mengambil keputusan itu. Tidak ada yang menunaikan untukku selain aku sendiri atau Ali. Artinya Ali selalu didahulukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah apapun yang berhubungan dengan masalah pekerjaan ini. Selanjutnya adalah ada sedikit juga berhubungan dengan masalah kepercayaan Nabi SAW, atau tadi doa Nabi SAW agar dia menjadi alim. Ada riwayat ditambahkan di sini pada saat Abu Talib meninggal dunia. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad juga dan Abu Ya'la dalam musnadnya, serta Al-Adawi mengatakan hasan hadis ini atau riwayat ini. Waktu Abu Talib meninggal, maka Ali pun menghadap kepada Nabi SAW lalu berkata, pamanmu yang sepuh sudah meninggal. Lalu Nabi SAW bersabda, kuburkanlah dia, kemudian jangan melakukan apapun sampai engkau datang kepadaku. Kuburkan saja selesai, jangan mengucapkan apapun, datang kepadaku. Ali berkata, maka aku pun menguburkan dan aku datangi Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, mandilah dan jangan engkau melakukan apapun sebelum engkau datang kepadaku setelah mandi. Maka Ali berkata, lalu aku pun mandi, kemudian aku datang kepadanya. Lalu Ali berkata, lalu beliau berdoa untukku dengan doa-doa yang menggembirakanku, melebihi kegembiraanku mendapatkan unta-unta merah atau unta-unta hitam. Yang dimaksud dari riwayat sini adalah, dikatakan dalam riwayat ini, perawi berkata, setelah itu jika Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah maka dia selalu mandi sesudahnya. Dari hadis ini diambil pelajaran oleh para ulama fikih, dikatakan dianjurkan dan disunnahkan kalau seseorang memandikan jenazah dia mandi juga. Dia mandi setelah memandikan jenazah. Allahu a'lam hikmahnya apa, tapi begitu. Dan Ali tidak pernah meninggalkan perilaku ini karena Nabi SAW yang menyuruh dia mandi setelah memandikan jenazah ayahnya. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah ada doa Nabi SAW untuk Ali di sini, dan tidak disebutkan lafaz-lafaznya seperti apa, tapi penulis-menulisnya atau menukir riwayat ini.